pihak keluarga perempuan yang tadi saya sampaikan setia mengawal, mencintai, masih menyayangi Mbah Tarman sebagai suami yang Mbah Tarman yang pernikahannya sempat viral karena memberi mahar cek senilai 3 miliar rupiah di Pacitan, kini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Pacitan. Kebohongan Tarman alias Mbah Tarman tidak hanya memberi mahar cek 3 miliar palsu kepada istrinya, Sheila Arika. Mbah Tarman ternyata juga berbohong soal mobil yang dipakai ke rumah Sheila Arika. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengungkapkan mobil yang dipakai Mbah Tarman itu ternyata adalah kendaraan rental. Setelah mendapat uang gadai, Mbah Tarman kemudian membagi-bagikan uang itu kepada setiap tamu yang datang ke resepsi pernikahan dengan Sheila. Masing-masing tamu saat itu mendapatkan uang sebesar Rp100.000. Hal inilah yang membuat keluarga Sheila masih percaya bahwa Mbah Tarman kaya raya dan mahar cek 3 miliar itu asli. Kendati demikian, Sheila sendiri memilih tidak melaporkan suaminya terkait dugaan penipuan yang dilakukan oleh Mbah Tarman. Sheila mengaku masih cinta kepada Tarman dan tidak mau bercerai. Kuasa hukum Mbah Tarman, Imam Bajuri, sebelumnya juga mengungkap sikap Sheila yang masih menemani suaminya sebelum diperiksa di Mapolres Pacitan. Namun ia memilih menunggu di kantor kuasa hukum, bukan ikut masuk ke Mapolres Pacitan. Saat media datang ke kantor advokat Imam Bajuri, Sheila tidak memberikan pernyataan apapun. Di ruang berbeda terdengar tangisannya saat ia berusaha menenangkan diri. Sementara itu, kakek Tarman telah menjalani pemeriksaan dan ditahan di Mapolres Pacitan. Penahanan Mbah Tarman ini membuat keluarganya terpukul, namun tetap menghormati langkah penyidik. Saat ini Tarman menjalani penahanan di Mapolres Pacitan sembari menunggu penyidik merampungkan berkas perkara. Pelaporan adanya cek palsu ini ternyata bukan dari pihak keluarga Sheila. Sejak kejanggalan mahar cek 3 miliar ini mencuat, keluarga Sheila justru tenang-tenang saja dan meyakini keaslian cek tersebut. Di pihak lain, warga Pacitan yakni bernama Bambang Wisnu Aji Herna Mahendra dan Muhammad Nur Ikhwan yang dikenal sebagai pegiat media sosial justru melaporkan Mbah Tarman ke Polres setempat. Bambang menceritakan kecurigaan itu muncul saat ia hadir dan menyaksikan langsung prosesi akad nikah Mbah Tarman dan Sheila di Desa Jeruk pada Rabu 8 Oktober lalu. Menurut Bambang, saat itu Mbah Tarman mengeluarkan cek 3 miliar rupiah dengan kondisi kusut dari kantong bajunya. Bambang menegaskan ia membuat laporan agar dugaan penipuan semacam ini tidak dianggap hal yang wajar. Sementara itu, pelapor lain Muhammad Nur Ikhwan mengaku resah karena menduga cek tersebut palsu. Ia pun menyebut pernah mengikuti kasus penipuan serupa pada tahun 2009 silam. Setelah laporan ini, penyidik Polres Pacitan bergerak memanggil Mbah Tarman dan sejumlah saksi hingga akhirnya menetapkan tersangka dan menahannya. Kemudian ada mungkin rekan-rekan juga mengetahui yang bersangkutan dari awal menggunakan kendaraan motor, yaitu kendaraan roda 4 yang kemudian bukan Camry, Veloz, yang kemudian sudah digadaikan ke salah satu tetangga, keluarga salah satu tetangga di sekitar rumah pihak keluarga mempelai perempuan. Dan kemudian 2 hari setelah resepsi diketahui oleh pemiliknya, salah satu penyewaan mobil, rental mobil di Ponorogo, kemudian mereka kemari, namun mereka tidak mau melaporkan kasus ini. Kemudian yang penting mobil bisa diambil, ditarik sama mereka, lalu kemudian tanggung jawab terhadap uang gadai sebesar 50 juta yang sudah diterima oleh Mbah Tarman yang kemudian dibagi-bagikan. Jadi Mbah Tarman ini mendapat uang 50 juta, kemudian sebanyak 30 juta itu dibagi-bagikan 100.000 kepada warga yang pada saat itu hadir. Berarti itu fakta ya? Dan itu fakta, dan itu yang mungkin meyakinkan juga warga dan pihak mempelai wanita atau keluarga wanita, sehingga cek 3M itu harapannya bisa dicairkan. Walaupun sampai saat ini jelas sesuai alat bukti tidak bisa dicairkan dan palsu. Lalu kemudian dari penerima gadai, lagi-lagi pihak keluarga perempuan diberikan tanggungannya. Jadi setelah mobil diambil oleh pemilik rental, tentunya penerima gadai yang sudah memberikan uang 50 juta ini tidak terima. Lalu dari pihak keluarga lagi yang bertanggung jawab memberikan jaminan
sertifikat halal. Nah, kami lagi-lagi mengembalikan kepada pihak perempuan apakah mau melaporkan. Barangkali mau melaporkan jadi ada 2 laporan polisi. Saya kira itu. Tapi belum ya. Tapi belum ya. Tidak mau karena sampai saat ini pihak keluarga perempuan yang tadi saya sampaikan Setia mengawal. masih mencintai, masih menyayangi Mbah Tarman sebagai suami yang Mbah Tarman yang pernikahannya sempat viral karena memberi mahar cek senilai 3 miliar rupiah di Pacitan kini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Pacitan. Mbah Tarman diduga melakukan penipuan dan pemalsuan cek 3 miliar rupiah. Tersangka juga dihadirkan dalam rilis pers dengan mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan kondisi tangan dibelenggu dengan kabel tis. Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim Pramita. Selamat pagi. Selamat pagi, rekan. Ya, Pramita, bisa Anda laporkan seperti apa perkembangan kasus Mbah Tarman dan apa temuan utama dari penyelidikan yang menguatkan dugaan penipuan dan pemalsuan cek sebesar 3 miliar tersebut? Baik, benar sekali rekan Rima dan Tribuner bahwa kasus Mbah Tarman yang fantastis dengan mahar cek senilai 3 miliar memasuki babak akhir, di mana Mbah Tarman yang merupakan warga desa Bandar, maksud saya warga desa Jero, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, ditetapkan oleh tersangka oleh Satreskrim Polres Pacitan beberapa waktu lalu. Mbah Tarman telah ditahan di sel Mapolres Pacitan. Sementara itu temuan dari Satreskrim Polres Pacitan yang akhirnya menahan Mbah Tarman lantaran penipuan atau pemalsuan dokumen cek senilai 3 miliar tersebut. Penipuan tersebut atau persangkaan terhadap Mbah Tarman terhadap cek senilai 3 miliar yang ternyata diduga palsu itu setelah didalami, di mana ada dari bukti pemeriksaan dari saksi dari Bank BCA, lantaran di cek tersebut kan ada tulisan bahwa cek tersebut dikeluarkan oleh Bank BCA, kemudian juga ada tulisan KCB, kantor cabang pembantu, di situ ditulis di Surabaya. Nah, ternyata dari keterangan saksi dari Bank BCA menerangkan bahwa logo BCA seharusnya tidak ada tanggal, namun pada dokumen tersebut terdapat tanggal 10 bulan 10 2025. Bank BCA juga tidak memiliki kantor KCU Blitar Surabaya, KCP Jalan Darmo, seperti itu. Jadi itu akhirnya meyakinkan bahwa Mbah Tarman sendiri telah memalsukan dokumen berupa cek, dan cek tersebut yang cek diduga palsu tersebut diberikan kepada Mbah Tarman kepada Sheila Arika yang merupakan istrinya. Nah, diberikannya tersebut sebagai mahar pernikahan. Seperti itu, rekan. Ya, Pramita, kemudian apa saja barang bukti yang berhasil diamankan dalam kasus ini? Apakah termasuk lembaran cek 3 miliar tersebut? Baik, untuk barang buktinya yaitu satu buah flash disk warna hitam berisi foto dan video dokumentasi pernikahan saudara Tarman dan Sheila Arika. Sementara untuk cek itu sendiri juga Mbah Tarman mengaku bahwa ceknya itu kemarin ketelisut atau hilang sesaat, seperti itu. Baik, lantas apa motif Mbah Tarman memalsukan cek 3 miliar untuk istrinya sebagai mahar? Baik, untuk latar belakangnya itu motifnya memang perekonomian, di mana itu kata Kapolres Pacitan ya, AKBP Ayub, dia menjelaskan bahwa memang perekonomian. Namun Mbah Tarman menjelaskan bahwa cek senilai 3 miliar tersebut itu dia untuk meyakinkan saja, meyakinkan si Sheila Arika dan keluarga bahwa dia memang kaya raya. Sementara itu beberapa waktu lalu pengacara Mbah Tarman menjelaskan bahwa pemberian cek tersebut itu sebenarnya sebelumnya Mbah Tarman itu menjanjikan mahar terhadap Sheila Arika senilai 1 miliar atau seperti apa. Akan tetapi uang tersebut itu ternyata tidak ada, sehingga dengan
Kata lain, Mbak Tarman itu memberikan cek senilai 3M untuk meyakinkan bahwa ini loh ada cek, tapi cek tersebut ternyata palsu, seperti itu rekan. Ya, bagaimana respon dari pihak keluarga maupun istri dari Mbah Tarman terkait penipuan yang dilakukan dan kemudian Mbah Tarman ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, rekan Pramita? Baik, kalau untuk respon dari keluarga kemarin menurut Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa respon keluarga dari Sheila Arika atau istri Mbah Tarman itu biasa saja dan mereka tetap kalau dari Ayo AKBP Ayu menjelaskan bahwa istrinya itu tetap cinta dan tetap setia terhadap Mbah Tarman, bukan tanpa sebab ya. Padahal sebelumnya keluarga dari Sheila Arika itu jelas-jelas juga ditipu, tidak hanya sekedar ditipu masalah cek senilai 3 miliar yang ternyata diduga palsu tersebut. Keluarga Sheila Arika juga telah berkorban banyak. Dari AKBP Ayu mengatakan bahwa dulunya Mbak Tarman ketika menikahi Sheila Arika itu dia menggunakan ke rumah Sheila Arika dengan menggunakan mobil dan diaku mobil tersebut adalah miliknya. Padahal mobil tersebut merupakan sewa. Jadi si Mbak Tarman sewa. Nah, mobil tersebut kemudian digadaikan kepada tetangga Sheila Arika atau tetangga istrinya tersebut. Penggadaiannya memberikan uang 50 juta untuk penggadaian mobil. Dari uang 50 juta tersebut, 30 jutanya memang dibagikan Mbah Tarman kepada undangan yang menghadiri pernikahannya dengan Sheila Arika. Jadi setiap undangan waktu ada yang menghadiri pernikahan tersebut diberikan uang sebesar 100.000. Nah, uang tersebut ternyata uang gade dari mobil yang disewa dari Mbah Tarman. Sementara itu yang penyewaan mobil itu mengetahui bahwa mobilnya digadekan, dia tidak terima, akhirnya mengambil mobil sewaannya tersebut diambil, namun penyewa atau yang mempunyai sewa tersebut tidak mau mempolisikan Mbah Tarman dengan kasus penggelapan. Sementara itu juga untuk yang menggadaikan juga tidak mau mempolisikan, dia hanya meminta pertanggungjawaban terhadap keluarga Sheila Arika dan keluarga Sheila Arika terpaksa memberikan sertifikat rumah atau sertifikat tanah. Nah, dari situ keluarga Sheila Arika tetap tidak mau mempolisikan Mbah Tarman. Menurut AKBP Ayub, di situ bisa disimpulkan bahwa si Sheila Arika dan keluarganya masih cinta, masih sayang terhadap Mbah Tarman walaupun sudah ditipu berkali-kali seperti itu. Ya, dengan sejumlah pertimbangan dari pihak keluarga Sheila, selain karena alasan cinta, apakah ada dugaan intimidasi atau ancaman dari pihak Mbah Tarman? Pramita, adakah informasi terkait itu? Kalau tentang intimidasi atau ancaman sampai saat ini saya belum ada terdapat informasi tersebut ya. Kemarin hanya dari press release yang disampaikan oleh Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar hanya seperti itu, rekan. Baik, atas perbuatannya kemudian Mbah Tarman ini dijerat dengan pasal apa saja, Pramita? Baik, untuk perbuatannya itu Mbah Tarman dijerat pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara, seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Pramita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali bertugas. Kuat dengan saksi ahli yang pertama yaitu dari pihak Bank BCA, kemudian dari lapor. Sehingga kemudian kami Polres Pacitan mengambil langkah yang sudah kami sampaikan dari awal sejak adanya kasus ini. Kami telah mengambil diambil langkah langsung pencegahan oleh Polsek berkaitan dengan isu dan rumor bahwa yang bersangkutan pernah menjadi residivis. Kemudian kami sampaikan juga kepada pihak keluarga, namun kemudian karena sudah menjadi ketetapan keputusan bersama untuk keluarga, lalu akhirnya tetap dilangsungkan resepsi pernikahan tersebut. Untuk pasal yang kami gunakan adalah pasal 263, yaitu mengenai pemalsuan dokumen atau surat dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun. Kami berpesan kepada masyarakat bahwa flash disk yang kami jadikan barang bukti itu sebenarnya teknis ya, namun itu berisi mengenai
video ataupun dokumen yang kita saat ini gunakan untuk dipersangkakan kepada yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah cek 3M tersebut. Data forensik. Iya, data forensik yang kami gunakan, yang kami sita dari saksi-saksi yang sudah kami periksa. Berarti sampai saat ini baru satu kasus yang ditangani terkait Bahtarman. Satu kasus saja. Iya, kalau di Polres Pacitan sendiri hanya satu kasus yang kami tangani. Sementara kami masih menunggu dari pihak lain ataupun dari Polres-Polres lain barangkali ingin melaporkan kemari. Yang jelas kemarin rekan-rekan juga sudah mengetahui ada beberapa vendor yang memang sudah sempat kami periksa, namun karena mungkin arahnya ke Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.